Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Min asdaqil hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini kita masih dalam pengajian dari fikih akhir Ramadan, dan pada malam ini kita akan membahas tentang apa itu Lailatul Qadar. Nah, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, kalimat ini kita ambil dari ayat di surah Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Nah, akan dari hal yang harusnya dipelajari dan dikenal oleh seorang muslim dan muslimah dari fikih yang hendaknya dia pahami di akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Dan uraian tentang masalah ini kita akan terangkan dari tafsir surah Al-Qadar dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Hanya mungkin kita uraikan bertahap ya. Mungkin kita akan bagi 2 kali atau 3 kali pertemuan dalam menjelaskan mendalami dari tafsir surah ini. Baik. Surah Al-Qadar, nah sebagaimana namanya dikatakan di Al-Qadar, terangkan di awal surah ini tentang masalah Lailatul Qadar, tentang masalah malam Al-Qadar itu. Dan penamaan surah dalam Al-Qur'anul Karim itu kadang diambil dari ayat-ayat yang ada di situ. Apa ayat yang pertama kadang diambil, atau kadang dia diambil dari sebagian lafaz yang tidak ada pada surah-surah yang lainnya. Dan atau kadang dia diambil dari makna kandungan ayat atau surah tersebut. Ya, adapun surah Al-Qadar ini dia diambil dari ayat yang pertama dan beberapa ayat setelahnya itu membahas, itu tertulis dari lafaz Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan diulangi lagi di ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat yang ketiga diulangi lagi, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ini 3 ayat yang menerangkan tentang lafaz Al-Qadar. Oleh karena itu dia diberi nama dengan nama surah Al-Qadar. Dan surah Al-Qadar ini ada silang pendapat di kalangan ulama, apakah dia dari surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Apakah dia surah yang turun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, atau dia dari surah yang turun setelah hijrah Nabi ke Madinah.
Nah, masing-masing dari para ulama ya ada yang berpendapat seperti itu. Dan yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menukil bahwasanya kebanyakan para ulama itu menyebutkan bahwasanya surah Al-Qadar ini dari surah Madaniyah. Bahkan dia dari awal surah yang turun di fase Madinah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, itu dari pendapat Imam Al-Tha'labi. Akan tetapi sebaliknya Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebaliknya bahwasanya justru kebanyakan ulama itu berpendapat bahwasanya surah Al-Qadar ini dari surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan itu umumnya surah-surah di juz 30 itu adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan ciri-ciri surah Makkiyah jelas, dia surahnya ringkas, dan dia berisi dari tauhid, tentang masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau rukun-rukun iman. Ya, itu diantara ciri surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah dia agak panjang dari ciri-cirinya. Dan dia kadang bercampur dengan pembahasan fikih. Orang-orang munafikin, itu dari ciri-ciri surah Madaniyah. Jelasin dua pendapat di kalangan ulama tentang surah Al-Qadar. Ya. Dan surah Al-Qadar ini diterangkan oleh para ulama dia turun yang sudah diterangkan tadi. Ada dua pendapat, tapi tidak usah kita bahas, terlalu panjang. Tapi terangkan tadi di awal ayat dari surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya. Inna artinya sesungguhnya kami, anzalnahu telah menurunkannya, fi lailatul qadar pada malam Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Ya. Di sini tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya. Nah, di sini kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Kembali kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, dia tidak disebut karena dari hal yang sudah dimaklumi. Saking terkenalnya Al-Qur'anul Karim, maka dia cukup dibawakan dengan lafaz dhamir hu, anzalnahu. Dan di sini yang berkata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawakan dengan lafaz jamak. Ya, bukan berarti Allah banyak, tapi Allah Maha Esa, Maha Satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Satu. Adapun dibawakan dengan lafaz jamak seperti ini, sesungguhnya kami, kata Allah, itu untuk menunjukkan akan keagungan Allah. Allah agungkan dirinya. Dan ini ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sama dengan ayat di surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun, misalnya kan. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, Al-Qur'an itu. Dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Ada juga ayat di surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta. Ya.
naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang mati, ya. Dan kamilah yang akan menulis apa yang mereka telah amalkan, dan setiap perkara kami telah hitung di kitab yang jelas. Nah, jadi dibawakan dengan lafaz apa? Jamak. Bukan berarti Allah banyak, ya, tapi Allah hanyalah satu saja. Nah, baik. Tadi sudah diterangkan apa alasannya. Inna anzalna, kamilah yang telah menurunkannya. Ya, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Ya. Malam Al-Qadar dia adalah malam dari malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Karena Al-Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Itu diterangkan dalam ayat yang lain oleh Allah, surah Al-Baqarah yang sudah sering kita dengarkan, ya. Di sana Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Itulah tepatnya di malam Al-Qadar itu. Dan juga diterangkan di surah Ad-Dukhan ayat yang pertama sampai ketiga. Allah Ta'ala berfirman, "Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, Hamim, demi kitab yang jelas, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Pada malam yang diberkahi. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik. Dan di sini yang diinginkan dengan turunnya Al-Quranul Karim, dia diturunkan, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Al-Quranul Karim itu turun, ya, ke langit dunia seluruhnya, di Baitul Izzah. Ini yang diterangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Abbas, anzalallahu ta'ala al-Qur'an jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila Baitul Izzah minas sama'i dunya, thumma nazala mufassalan bihasbil waqi'i atau bihasbil waqa'i fi 23 sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur, ya, disesuaikan dengan kejadian yang terjadi pada masa Nabi SAW dalam waktu 23 tahun lamanya. Ya, turun kepada Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dari mana dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga ada para ulama yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu turun awalnya di malam Al-Qadar. Awalnya di malam Al-Qadar. Itu pendapat dari sebagian para ulama dalam masalah ini. Nah, dia tidak turun seluruhnya. Ini benar pendapat yang kedua, ya. Tapi awalnya itu sama. Turunnya di mana? Di malam Al-Qadar. Di malam Al-Qadar. Ya. Ini dua pendapat, ya, di kalangan para ulama dalam menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada yang mengatakan dia turun seluruhnya ke langit dunia di Baitul Izzah. Itu pendapat dari para sahabat Ibnu Abbas dan selainnya. Dan ada yang mengatakan awal turunnya itu di malam Al-Qadar. Nah, tidak seluruhnya turun. Baik. Yang jelas Al-Quran itu turun
di malam Al-Qadar. Nah, di malam Al-Qadar. Taib. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Al-Qadar. Apa itu malam Al-Qadar? Nah, laila artinya malam. Dan malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari ya sampai terbitnya fajar. Itu yang dikatakan waktu malam. Adapun waktu siang sebaliknya, yaitu dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu yang dikatakan waktu siang. Waktu malam sebaliknya, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, adapun makna al-qadar ini diterangkan oleh para ulama, ada beberapa makna. Ya, bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan ada ya sekitaran 9 dari makna kenapa dia dikatakan dari al-qadar ini. Nah, ya, yang pertama beliau terangkan di situ kenapa dia dikatakan malam al-qadar, karena Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut menurunkan takdir makhluk yang akan terjadi untuk tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Nah, ini namanya takdir tahunan yang turun pada setiap malam Al-Qadar. Dan itu tadi diterangkan di surah Ad-Dukhan ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu telah dibagi-bagi. Nah, setiap perkara yang penuh dengan hikmah. Nah, itu diterangkan di surah Ad-Dukhan. Pada malam itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir makhluk yang akan berlaku untuk setahun lamanya. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia dikatakan Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar, diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Nah, karena malam itu dia merupakan malam yang punya keutamaan, punya keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya keutamaan dan punya keagungan, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama kalau misalnya orang dikatakan si anu ini dia punya qadar. Ya, artinya dia punya kemuliaan, punya kedudukan. Nah, ini mana yang kedua? Karena pada malam itu dia merupakan malam yang mulia, malam yang penuh dengan keutamaan, ya, penuh dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia dinamakan dengan nama Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar. Dinamakan demikian diterangkan oleh beliau, oleh Imam Al-Qurtubi, karena ketaatan yang dikerjakan pada malam tersebut itu merupakan hal yang punya kadar yang sangat agung, pahalanya sangatlah banyak, ya. Apalagi kalau kita baca nanti setelahnya ya, di mana satu pahala di malam tersebut sama dengan, atau seorang beramal di malam tersebut itu sama, bahkan lebih baik daripada dia beramal selama 1000 bulan. Nah, diperbesar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang ketiga. Dinamakan dia malam Al-Qadar karena ketaatan-ketaatan pada malam tersebut punya kadar keagungan, ya, punya pahala yang sangat besar. Nah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih baik daripada seorang beribadah selama 1000 bulan. Atau kalau dihitung pakai matematika itu sekitaran 83 tahun 4 bulan. Lebih daripada itu. Ya, bukan sama ya, tapi lebih. Nanti kita akan lewat di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, malam Al-Qadar itu lebih baik
Dan kata lebih baik itu tidak ditahu berapa kali lipatnya. Yang jelas lebih baik ya daripada 1000 bulan. Daripada orang yang beramal selama 1000 bulan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dikatakan dia Lailatul Qadar, ya, malam Al-Qadar. Nah, karena pada malam itu, kalau misalnya ada orang-orang yang dia tidak punya kedudukan, ya, di masyarakat misalnya, dia tidak punya hal yang mulia. Nah, tapi kalau misalnya dia beramal di malam tersebut, maka dia akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mana yang keempat. Nah, dia mungkin orangnya biasa-biasa saja. Dia dari kaum muslimin, tidak punya kedudukan. Tapi ketika dia beramal di malam tersebut, maka dia akan menjadi orang yang dimuliakan dan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh dari mana? Al-Qadar. Kemudian yang kelima, dia dikatakan malam Al-Qadar, ya, karena ya, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah turunkan sebuah kitab, nah, yang penuh dengan kadar yang sangat tinggi. Nah, itulah Al-Qur'anul Karim. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini penamaan lagi yang berikutnya ya. Dia dikatakan malam Al-Qadar karena pada malam itu Allah turunkan sebuah kitab yang punya kadar yang tinggi. Itulah Al-Qur'anul Karim, yang merupakan kitab yang paling mulia dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah 5 penamaan dari nama Al-Qadar. Baik. Kemudian yang keenam, dia dikatakan malam Al-Qadar karena pada malam itu turun para malaikat yang mempunyai kedudukan, nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril akan turun juga pada malam hari itu. Nanti kita akan baca ya di ayat keempat nanti. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, pada malam itu akan turun para malaikat dan malaikat Jibril akan turun. Ya, khusus di muka bumi ini. Nah, maka dia dinamakan malam Al-Qadar karena padanya turun para malaikat yang mempunyai kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-7 dikatakan dia malam Al-Qadar ya karena pada malam tersebut turun berbagai macam berkah dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala serta pengampunan dari Allah. Nah, ini yang ke-7 dinamakan dia malam Al-Qadar karena pada malam tersebut turun berbagai macam kebaikan, berkah dan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah kita baca ya, ayat surah Ad-Dukhan. Disifati oleh Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Ya, sebenarnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang diberkahi. Pada malam yang diberkahi. Kemudian yang ke-8 dari mana Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Dikatakan dia malam Al-Qadar. Nah, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Akan merahmati orang-orang yang beriman. Mentakdirkan kepada mereka rahmat. Ya, pada malam tersebut. Ini juga ya dari hal yang punya keterkaitan juga dengan malam Al-Qadar. Ya. Pada malam itu Allah takdirkan pada orang-orang yang beriman ada rahmat yang turun. Nah, dan yang ke-9 yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala
Ya, yang dikatakan malam Al-Qadar ya, karena pada malam itu bumi terasa sempit. Bumi terasa sempit. Itu dari lafaz Al-Qadar juga. Karena diterangkan di ayat yang lain, kalau dikatakan dia qadira alaihi rizquhu, siapa yang ditakdir rezekinya, maksudnya disempitkan rezekinya. Nah, begitu ya. Maka falyunfik mimma atahullah, diterangkan di ayatnya kan. Maka dia hendaknya berinfak pada apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ya, kenapa dikatakan bumi disempitkan pada malam hari itu? Pada malam itu karena pada malam itu para malaikat itu turun ke bumi ini. Dan diterangkan dalam hadis dari jumlah para malaikat yang turun itu melebihi dari jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tayalisi, Ahmad dan selainnya. Kata beliau, innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa ishrin. Innal malaikata tilkal laila fil ardi aktsaru min adadil hasa. Sesungguhnya dia itu malam Al-Qadar adalah malam ke-27 atau 29. Dan sesungguhnya para malaikat pada malam itu di muka bumi lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Nah, maka ini dari alasan-alasan kenapa dia dikatakan malam Al-Qadar. Saking sempitnya, saking banyaknya para malaikat yang turun, sehingga bumi pada malam itu menjadi penuh sesak dengan para malaikat. Ya, hanya kebanyakan manusia yang tidak melihatnya ya, atau manusia seluruhnya itu tidak melihat malaikat. Tapi para malaikat melihat ya manusia yang beribadah pada malam tersebut. Nah, dipahami ya. Jadi dari beberapa penamaan ya dari Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Saya ulangi tadi ya, yang pertama dinamakan dia Al-Qadar karena pada malam itu diturunkan takdir yang berlaku setahun. Ya. Kemudian yang kedua dinamakan dia Al-Qadar karena pada malam itu adalah malam yang punya keagungan, punya kemuliaan. Dan yang ketiga dikatakan dia malam Al-Qadar karena ibadah ketaatan pada malam tersebut diperbesar oleh Allah pahalanya. Dan yang keempat dia dikatakan malam Al-Qadar karena tidaklah seorang yang mungkin dia tidak punya kedudukan di masyarakat ya, atau di mata manusia. Nah, tapi kalau dia beramal pada malam itu, maka dia menjadi orang yang punya kedudukan. Ya, mungkin dia biasa-biasa, tapi ketika dia beramal pada malam itu, maka dia akan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di malam Al-Qadar karena pada malam itu Allah turunkan kitab yang mempunyai kadar yang sangat tinggi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Kemudian yang berikutnya dikatakan di malam Al-Qadar yang ketujuh tadi ya karena Allah Subhanahu wa taala pada malam itu menurunkan kebaikan dan berkah dan pengampunannya. Dan yang kedelapan tadi diterangkan malam Al-Qadar karena pada malam itu diturunkan rahmat Allah. Allah takdirkan rahmat pada orang-orang yang beriman. Dan yang kesembilan tadi dia dikatakan Lailatul Qadar. Nah, karena dari sisi bahasa atau dari makna yang lain, Al-Qadar itu dia bermakna penyempitan. Nah, karena bumi pada malam itu terasa sempit, dipenuhi oleh para malaikat. Saking banyaknya itu melebihi jumlah batu kerikil yang ada di muka bumi. Ya, bayangkannya malaikat Jibril diterangkan dalam hadis itu pernah menampakkan dirinya dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diduduk di ufuk, ya, nah, besar sekali. Sayapnya itu kalau ditutup sayapnya ditutup, dia bentangkan sayapnya, itu kata Nabi bisa menutup ufuk yang kita lihat di
alam semesta ini. Nah, dan malaikat Jibril punya 600 sayap. Punya 600 apa? Sayap. Baru satu yang dibuka sudah tertutup semuanya. Langit yang kita lihat di atas kita ini. Ya, apalagi kalau dibuka semuanya. Ini baru satu malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka dari hal-hal yang harusnya kita senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengetahui dari mana malam Al-Qadar itu. Ya, kemudian diterangkan di ayat yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Setelah diterangkan tadi, nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Kemudian Allah ulangi lagi, tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Ya. Ini menunjukkan akan kemuliaan, akan keagungan malam tersebut. Ya, ini mirip ayat-ayatnya ada di ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, juga mirip seperti ayat di surah Al-Qari'ah misalnya kan, yang sering kita hafal. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Nah, ada juga mirip ayat di surah Al-Haqqah. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah masih tentang nama hari kiamat. Mal-Haqqah, ya, apa itu Al-Haqqah? Wa ma adraka mal-Haqqah, ya, tahukah kamu apa itu Al-Haqqah? Akan hari kiamat. Nah, sama seperti ini. Ketika Allah tadi agungkan hari kiamat bagaimana besarnya perkaranya, maka di surah Al-Qadar juga ini Allah agungkan malam Al-Qadar itu. Ya, dengan pertanyaan yang seperti tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Baik. Jadi tadi sudah diterangkan ya bahwasanya malam Al-Qadar ini dia adalah malam-malam yang ada di bulan Ramadan. Satu malam yang ada di bulan Ramadan, karena Al-Qur'anul Karim itu turun ya di bulan Ramadan. Ya, hanya masalah pemastiannya kapan dia? Apakah di awal Ramadan kah, atau di akhir Ramadan, atau di pertengahan Ramadan? Nah, itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Tapi dari hal yang dipegang oleh kebanyakan para sahabat, bahwasanya dia ini terjadi di akhir-akhir Ramadan, tepatnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi SAW pada 10 malam terakhir ini beliau ya bersungguh-sungguh. Nah, diterangkan dalam hadits Aisyah yang sudah kita baca ya pada pertemuan sebelumnya. Karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ayqadha ahla wa ahya laylah. Adalah Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau ikat sarungnya. Ya, beliau bangunkan keluarganya dan beliau hidupkan malamnya. Nah, dan juga diterangkan di hadits Aisyah yang lain, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi SAW bersungguh-sungguh ya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, apa yang tidak terlihat beliau bersungguh-sungguh pada selainnya. Itu dari hal yang menunjukkan akan keagungan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau dia dikatakan 10 malam terakhir, maka masuk juga padanya di situ hari-harinya. Karena bulan Ramadan, dari keutamaan yang ada di bulan Ramadan, hari-hari yang paling utamanya, malam-malam yang paling utamanya itu ada di akhir-akhirnya. Ada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Yang kapan seorang beramal di hari tersebut atau di malam tersebut, ya, di waktu siang atau di waktu malamnya, itu lebih utama daripada dia beramal di awal atau di pertengahan Ramadan. Lebih besar pahalanya. Ini secara umum ya, untuk 10 malam terakhir.
Ya, atau 10 hari terakhir. Hari dan malamnya sekaligus dihitung sebagai hari-hari yang penuh dengan keutamaan lebih besar daripada keutamaan yang ada pada awal ataupun pertengahannya. Nah, oleh karena itu sudah kita sering singgung masalah ini. Yang hendaknya dia di 10 terakhir Ramadan ini, baik itu di malam hari atau di siang hari, dia giatkan ibadah. Nah, dia porsikan lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya, di awal atau di pertengahan Ramadan. Nah, itu secara umum. Jadi kalau mau cari malam Al-Qadar, dicari dia di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan lebih diharapkan lagi itu pada malam-malam ganjilnya. Nah, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain dari riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah kalian malam Al-Qadar itu pada malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini diperkecil lagi, diperketat lagi. Kalau dari awalnya Nabi beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam dan sekaligus harinya. Nah, itu punya keutamaan secara umum. Nah, di malam-malam ganjil itu lebih terbuka lagi di situ keutamaan yang besar. Karena Nabi telah terangkan di situ. Cari dia di malam-malam ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, dan tiap-tiap malam ganjil yang ada itu nanti kita akan terangkan ya. Itu telah turun Lailatul Qadar. Pernah terjadi di malam 21 di masa Nabi SAW. Pernah juga terjadi di malam 23. Ya, dan sekarang ini malam 23 ya. Dan juga pernah terjadi di malam 25. Pernah terjadi di malam 27. Dan juga pernah terjadi di malam 29. Seluruhnya ada dalilnya. Nanti kita akan terangkan di pertemuan yang lain insyaallah ta'ala. Hanya sekarang kita singgung ya dari kemungkinan kapan terjadinya malam Al-Qadar itu. Secara umum dia terjadi di 10 terakhir Ramadan. Ya, kalau dia ingin diperketat lagi, dia terjadi pada malam ganjilnya. Pada malam ganjilnya. Dan tiap-tiap malam ganjil itu ada dalilnya yang kita akan baca nanti insyaallah ta'ala nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka ayat yang kedua ini, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Hal ini menunjukkan kepada kita akan keagungan dan kemuliaan dari malam Al-Qadar ini. Nah, sebagaimana Allah telah mengagungkan hari kiamat dibawakan dengan lafaz seperti tadi itu, maka malam Al-Qadar juga seperti itu. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu ya Lailatul Qadar? Dan tadi sudah diterangkan ya dari mana-mana apa yang dikatakan dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Baik, mungkin segera yang dulu dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Dan insyaallah ta'ala nanti ayat-ayat yang kita akan baca di surah Al-Qadar kita akan tafsirkan nanti di pertemuan berikutnya dari malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat dan memberikan kepada kita taufik, kemudahan beribadah, terutama di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini, menghidupkan malam ya, mengisinya dengan berbagai macam ketaatan dan mempergunakan dari kebanyakan malam itu dari hal yang lebih utama daripada dia tidur pada malam-malam yang 10 ini. Nah, mungkin dari hal yang harusnya kita senantiasa memohon kepada Allah kekuatan, pertolongan, dan tidak ada daya dan upaya dari kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan, pertolongannya kepada hamba-hambanya. Dan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.